sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat terus. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah. Amin. Yang terhormat Pak Kepala LSD 7, Pak Prapto DIE, yang terhormat Pak Sekretaris LSD 7, Pak Dr. Widyo, Bu Ida dan teman-teman kemahasiswaan di LSD 7, dosen pendamping tentu saja yang kami hormati, dan adik-adik mahasiswa yang beruntung karena proposal PKM-nya didanai, dan semoga kita semua sehat sekali lagi. Oke, Bu Ida, saya izin untuk share screen ya. Monggo, Bu. Sampun terlihat? Belum, Bu. Sampun. Sampun ya. Sampun, Bu. Oke, terima kasih. Jadi tugas khusus saya untuk pagi hari ini, saya menjelaskan tentang PKMP, baik PE atau SH, dan PKMKC. Tetapi kami mohon Bapak Ibu dosen pendamping yang tidak sedang mendampingi dua hal tadi itu, mohon juga mengikuti. Siapa tahu di masa yang akan datang akan mendampingi PKM yang lain. Ya. Jadi saya mulai dulu dari pedoman umum PKM 2020. Bukan yang adendum ya, ini PKM 2020. Coba Bapak Ibu dan adik-adik diperhatikan. Saya bagi dua ruang PKM selain PKM PE dan SH. Yang sebelah kiri adalah saya pakai PKM selain PE dan SH. Nah, pada buku PKM 2020 kita tahu bahwa yang dinilai adalah logbook laporan kemajuan, kemudian materi presentasi yang 10 menit dan produknya. Dulu begitu sebelum pandemi. Dan kemudian PIMNAS ada laporan akhir, materi presentasi dan poster, serta artikel ilmiah. Ini dulu ya, sekali lagi dulu. Saya belum ngomong adendum. Nah, kalau yang PE dulu itu ada logbook, ada video presentasi, ada laporan kemajuan, kemudian ketika Monef dulu istilahnya, sekarang kan PKP 2, dulu Monef ada materi presentasi yang 10 menit dan produknya. Kemudian ketika diundang ke PIMNAS, harus sudah mengunggah laporan akhir, harus menyiapkan materi presentasi, dan poster, serta artikel ilmiah. Nah, di masa pandemi sekarang, pandemi COVID-19, dulu ini dilaksanakan secara offline. Di panduan yang bukunya banyak itu offline. Di adendum semuanya online, semuanya. Bahkan ketika adik-adik ingin jualan, produknya tidak boleh dibuat. Produknya harus dianimasikan. Misalkan adik-adik mau jualan botol gitu ya. Adik-adik tidak boleh botolnya divideokan terus dijual. Tidak boleh. Botolnya harus dibuat animasi. Menyerupai botol yang diidekan tadi, kemudian dipasarkan secara online. Ya, itu. Jadi semuanya harus online. PKMP pun tidak boleh penelitian di laboratorium, tidak boleh sama sekali. Bukan sendirian Bu saya, tidak ada temannya. Tidak boleh sama sekali. Dengan alasan menjaga keseimbangan antara yang zona merah, zona hijau, zona kuning, semuanya tidak boleh melaksanakan kegiatan online. Ya, saya pelan-pelan agar diperhatikan. Kemudian pada masa pandemi seperti ini bagaimana di adendum itu? Tolong adik-adik perhatikan ya, adik-adik perhatikan benar ini, jangan sampai salah nanti. Oke, pada PKM selain PKM PE dan PKM PSH, pokoknya selain PKMP, semua luarannya adalah produk video interim. Ya, yang membedakan antara P dan PKM 4 bidang yang lain adalah ketika P itu hanya membuat naratif review. Ingat ya,
hanya membuat naratif review. Sedangkan 4 bidang yang lain itu membuat video. Bu, videonya apa harus jadi? Boleh tidak jadi, karena di sini adalah kriteria video interim. Nanti di akhir ketika diundang ke PIMNAS, videonya harus sudah jadi. Ya, sekali lagi saya ulangi, PKM 4 bidang yang lain, KC, KM, dan T, luarannya yang harus diunggah ke Belmawa adalah logbook, videonya kegiatan, laporan kemajuan, laporan keuangan. Tersunggah. Ya. Nah, kemudian nanti ada PKP2. PKP2 itu dulu Monef ya, Monef eksternal. Adik-adik diwajibkan untuk presentasi selama 10 menit, tanya jawab 10 menit, persiapan 4 menit. Jadi setiap kelompok punya waktu 24 menit, 4 menit persiapan, 10 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Jadi tolong disiapkan ada 10 menit presentasi. Slide-nya disiapkan. Oke. Setelah itu, maka apabila diundang ke PIMNAS, adik-adik harus mengunggah laporan akhir, harus mengunggah video pelaksanaan program yang sudah selesai. Oke. Untuk PKMP perhatikan yang diunggah logbook, naratif review, laporan kemajuan, laporan penggunaan dana. Ya, untuk PKMP. Kemudian untuk penilaian PIMNAS ada materi presentasi. Ya, ada materi presentasi. Yang isinya adalah menjelaskan proses saudara, bagaimana saudara menyusun naratif review. Karena produknya untuk P adalah hanya menyusun naratif review. Bagaimana saudara berdiskusi dengan teman, bagaimana saudara berdiskusi dengan dosen pendamping. Itu bagaimana saudara mencari literatur, itu di naratif review, saudara ceritakan prosesnya itu. Sedangkan di PKM yang lain, materi presentasinya adalah proses saudara mengerjakan PKMP itu, tampilan produknya dan evaluasinya. Jelas ya bedanya ya. Jadi kalau di PKMP ada proses membuat naratif review. Prosesnya yang dipentingkan. Kalau di PKM yang lain, prosesnya, produknya, dan evaluasinya. Untuk ke PIMNAS sama, jadi harus ada materi, presentasi. PIMNAS ada laporan akhir, ada naratif review yang final, yang siap untuk di submit ke jurnal tertentu. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi dari uraian saya tadi itu dapat dijelaskan bahwa pada PKM 2020 yang saya gambarkan putih itu masih diizinkan untuk pelaksanaan di laboratorium, di lapangan, di studio, ya, tanya jawab langsung ke narasumber, ke apa namanya, ketika kita minta kuesioner gitu ya. Polanya bisa komunal tim, bisa aktivitas fisik. Produknya fisik tentu saja. Nah, tetapi ketika adendum, lokasinya di rumah masing-masing anggota. Bu, saya itu kan bersebelahan, Bu. Bu, kamar saya itu saya enggak pulang, Bu. Kos saya itu kamarnya bersampingan. Masa enggak boleh, Bu, saya ini bersampingan satu laptop gitu untuk rapat. Jangan sampai begitu, ya. Jadi kalau ada yang lebih dari satu orang di Zoom-nya atau ketika diskusi itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah terlanjur diulangi aja, diambil nanti dipasang lagi. Pasang lagi yang baru yang sendiri-sendiri tadi. Bu, saya ini kan adiknya kakak itu. Bu, apa saya enggak boleh, Bu? Saya itu diskusi barengan dengan anggota yang lain satu laptop. Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Karena reviewer mungkin tidak tahu bahwa kalian mungkin satu kos-kosan, satu keluarga gitu. Dan mungkin akan nanti lupa menanyakan, akhirnya mendapat nilai jelek gitu ya. Jangan sampai hal itu dihindari. Kemudian sehingga polanya itu adalah pola individual via internet, dan oleh karena itu ada pola untuk digital literasi, mengajari adik-adik untuk bagaimana melek
digital. Nah, produknya virtual. Ingat, produknya virtual. Ya, ingat itu. Kuncinya di situ, produknya virtual. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siwi tentang tiket menuju PIMNAS. 30% itu nilai proposal, sudah nggak usah dipikirkan. Yang jelas kalian mesti di atas 500 karena lolos. Kemudian nilai 20% nilai laporan kemajuan, 50% itu adalah nilai ketika presentasi dan video atau naratif review. Jadi porsinya sangat besar. Dan catatannya, untuk bisa PIMNAS harus mengunggah laporan akhir dan memenuhi semua luaran sehingga mencapai 100%. Itu. Nah, sekarang bagaimana atau apa saja yang akan dinilai di PKP 2? Ini adik-adik tak ceritanin ya, tak ceritanin dari Bapak Ibu pemberdamping juga saya ceritanin ini. Tak saya ceritai bagaimana kita ini reviewer menilai. Ya. Semuanya itu bersumber pada logbook. Ya, semua pada logbook. Kalau logbooknya komplit, biasanya laporan kemajuan, videonya atau naratif reviewnya, materi presentasinya mesti benar. Jadi ini rahasianya reviewer ya. Kita lihat logbooknya dulu. Logbooknya gak karu-karuan nih, pasti belakangnya sudah tidak benar karena logbook ini adalah inti dari semua kegiatan. Inti dari semua kegiatan. Sehingga logbook dilihat laporan kemajuannya. Apakah bagaimana tentang substansinya? Apakah sudah sesuai dengan logbook? Bagaimana keuangannya? Apakah sudah sesuai dengan laporan keuangan? Apakah sudah sesuai dengan logbooknya? Jadi kalau di situ bilang upgrade aplikasi, di logbooknya tidak dibilang. Di metode di laporan kemajuan juga nggak ditulis. Di pengeluaran ada upgrade aplikasi, berarti ada yang nggak benar ini. Nah, begitu cara menilainya ya. Jadi selalu logbook, laporan kemajuan, laporan pendanaan itu dijejer. Benar nggak sudah sesuai, sinkron antara satu dengan yang lain. Gitu. Bapak Ibu pendamping kalau nanti ngoreksi penyanyi adik-adik ya, seperti itu caranya. Dan materi presentasi ada pendahuluan, proses, produk, evaluasi, tahap lanjut, dan capaian. Itu sekarang beranjak ke PKMP. Nah, di PKMP itu nanti yang dinilai adalah secara daring, nanti dua reviewer itu akan menilai, dua penilai itu akan menilai, satu laporan kemajuan adik-adik, dua naskah naratif review interim, kemudian 3 presentasi selama 10 menit, dan diskusi atau klarifikasi 10 menit. 3 hal itu yang akan dinilai oleh penilai. Ya, 3 hal itu yang akan dinilai. Ya, sehingga adik-adik sebelum 30 September, dan saya sarankan jangan 30 pasnya, biasanya itu nanti akan sering hang, gitu ya. Adik-adik harus mengunggah logbooknya atau catatan hariannya, laporan kemajuan disertai penggunaan dananya di lampiran itu, kemudian ada naratif reviewnya yang harus diunggah. Dan jangan lupa di laporan kemajuan ketika nulis misalkan naratif reviewnya sudah di-submit misalnya. Jadi tulis submit kemana, tapi itu tidak harus. Yang dinilai bukan naskahnya sudah di-submit atau tidak, tetapi naskahnya ini bagus atau tidak. Layak enggak ini kalau dipublish ke jurnal tertentu. Itu yang dinilai di naskah naratif review. Nah, formatnya seperti apa? Naratif review nanti akan kita bicarakan. Tetapi adik-adik jangan lupa bahwa PKMP itu ada 2 ya. PE dan SH. Jadi Bu Heni terangkan di sini untuk dua-duanya. Karena dua-duanya sama ketika PKP 2. Bedanya hanya ketika PKMPE itu adalah penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint atau sejenisnya, atau identifikasi kimia aktif. Saya kira sudah sering diungkapkan. Nah,
Kemudian SH itu adalah mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskripsi tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat, baik yang terkait dengan kearifan lokal maupun yang perilaku kontemporer. Nah, itu dan di PKMP tujuannya dan maknanya ini saya ingatkan supaya tidak terkecoh dengan yang lain ya, bahwa pengertian umumnya itu adalah mengungkap fakta fenomena dengan pendekatan ilmiah. Sekali lagi dengan pendekatan ilmiah. Sehingga di metode nanti walaupun keluarannya hanya naratif review, itu ada pendekatan ilmiahnya seperti apa ketika saudara membuat naratif review. Kemudian makna khususnya adalah inovatif dalam menemukan suatu kebaruan atas suatu fenomena atau membuktikan suatu hipotesis pada bidang masing-masing. Sumbangan berupa informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Sehingga di naratif review nanti harus ada kalimat yang terakhir ini, sumbangan berupa informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuannya apa gitu. Harus ada itu di naratif review. Dan tujuan PKMP itu adalah menumbuhkan minat dan kemampuan peneliti, pemahaman metode dan analisis data, menghasilkan penelitian berkualitas dan potensi di berbagai jurnal ilmiah, dan peluang menghasilkan paten. Ya, peluang menghasilkan paten. Ingat, bukan paten, tapi peluang menghasilkan paten. Nah, dalam waktu 2 bulan ini sepertinya kalau ngurus paten kok belum jadi, belum dapat. Oke, ini adalah beberapa konsep daring dari PKMP. Ya, perhatikan yang saya kotai di bawah ini. Jadi ketika daring, maka tantangan nalarnya riset yang diarahkan pada data virtual sekunder database. Tidak boleh sama sekali PKMP, baik E atau SH, mengambil data walaupun daring, walaupun wawancara secara daring, walaupun nyebar kuesioner secara daring, itu tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Kemudian fokus persoalannya spesifik pada pendekatan analisis dan data sekunder. Karena tadi tantangan nalarnya adalah mengambil data sekunder atau virtual. Ketepatan metodenya berbasis pada algoritma pencarian data sekunder. Validitas datanya, kualitas sumber data. Jadi adik-adik datanya naratif review itu ya tidak boleh atau kurang bagus ketika mengambil koran misalnya. Kalau ngambil jurnal, jurnalnya jurnal yang bagus. Tidak jurnal yang predatory. Itu harus ini kan Bapak Ibu pendamping, ya. Tolong dicek lagi nanti masih ada waktu. Kemudian kualitas sumber data dan kelengkapan data sekunder yang dikumpulkan. Kemudian mutu dampak luarannya ditentukan oleh cara pemaparan dan sistem analisis yang digunakan. Jadi di naratif review tidak hanya ringkes gitu aja, tidak, tetapi harus ada analisis yang digunakan. Jadi harus ada analisisnya. Oke. Lanjut. Luaran utamanya PKMP ingat adalah hanya naratif review. Tidak ada video ya. Luaran utama PKMP adalah naratif review. Apa sih naratif review? Naratif review itu adalah tulisan bukan berdasarkan pada data-data yang diberi sendiri. Jadi dia harus datanya sekunder, penelitian orang lain. Dan penelitian orang lain tadi dirangkum untuk memecahkan masalah satu topik yang dibahas. Dirangkum. Saya kira adik-adik sudah biasa ini kalau mengerjakan tugas itu kan biasa merangkum dan ini. Tapi tidak hanya merangkum, sekali lagi harus ada analisis sehingga pada tulisan membahas dan menganalisis atau membuat penilaian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dari jurnal-jurnal yang adik-adik review tadi, untuk menguatkan ataupun memberikan alternatif sudut pandang lainnya pada satu topik. Analisis dapat dilakukan secara sederhana ataupun melalui sistem statistika yang sesuai. Tulisan harus memberikan inspirasi untuk penelitian selanjutnya yang diperlukan untuk menambah wawasan atau mempertajam dalam menjawab permasalahan. Ketika ini ciri dasar saya ungkapkan begini, berarti di naratif review adik-adik minimal harus ada ini.
Ya, harus ada ini, harus ada membahas, menganalisis, membuat penilaian, harus ada memberikan inspirasi untuk tindakan selanjutnya, gitu. Atau mempertajam atau menjawab permasalahan. Bagaimana cara membuat naratif review? Ini kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi bayangkan kotak-kotak ini adalah jurnal-jurnal yang adik-adik koleksi ya. Dan naratif review yang baik itu minimal ada 50 jurnal ya, 50 jurnal yang bagus. Bukan jurnal predatory. Oh, itu Nabila kemarin. Oke. Jadi bayangkan yang orange, biru, kuning, merah, hijau adalah itu artikel yang adik-adik dapatkan, saudara kumpulkan, direview artikelnya, kemudian ditulis sebagai naratif review. Nah, contoh naratif review itu begini. Jadi ini tidak baku ya, ya. Ini tidak baku, Bapak Ibu pendamping, ini tidak baku. Susunan ini tergantung dari jurnal yang akan kita tuju atau bisa mengacu ke PKMAI. Jadi tentu saja ada judul, ada abstrak dan abstrak, ada pendahuluan, dan ada poin-poin, ada conclusion, ada reference, dan ada ucapan terima kasih atau acknowledgement. Nah, kemudian apa saja kira-kira isinya di naratif review dan bagaimana tahap penulisannya? Tentu saja judul artikel itu adalah tidak harus sama dengan tidak harus sama persis dengan judul proposal, tetapi ini menjadi selaras dengan proposalnya. Nggak mungkin dong proposal tentang bakso kemudian judul artikel tentang sate, nggak boleh. Kalau judulnya tentang bakso ya paling tidak artikelnya ya tentang dagingnya misalnya. Jadi ada kaitannya. Sekali lagi di judul artikel harus merefleksikan informasi utama artikel. Informasi utama artikel. Kemudian citasi artikel itu harus yang relevan saja yang digunakan untuk menyusun artikel. Kemudian identitas artikel yang disitasi jangan lupa. Tolong gunakan juga aplikasi untuk penyusunan daftar pustaka. Jadi tidak manual, bisa Mendeley, bisa EndNote, ya. Mendeley kan tidak berbayar, itu bisa digunakan karena saking banyaknya jurnal yang harus kita gunakan. Gunakanlah alat atau program untuk menyusun daftar pustaka. Kemudian cermati ya bagian introduksi dan kesimpulannya. Kalau mau membaca banyak 50 sampai 100 itu kan aduh lama sekali. Coba aja cari introduksinya atau pendahuluannya dan kesimpulannya dari artikel itu. Itulah yang nanti akan bisa digunakan adik-adik untuk nyusun artikel review. Ya. Setelah itu kesimpulan bagaimana nyusun kesimpulan. Baca ulang semua informasi yang dituliskan tadi itu, kemudian cek akurasinya, validitasnya, relevansi informasi dalam kesimpulan dengan judul review artikel. Selanjutnya terakhir, cek seluruh tulisan dalam artikel sebelum diputuskan untuk dikirim. Apakah ada salah ketik atau salah tulis? Sekarang banyak program yang bisa untuk mengoreksi tulisan, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Banyak, tinggal kalau merah berarti disesuaikan, kalau benar ya diklik aja itu udah ganti sendiri dia. Banyak yang harus bisa dilakukan. Nah, ini artikel. Kemudian di PKMP itu juga selain logbook dan pendanaan yang sudah dijelaskan Bu Siwi tadi itu, setelah jelaskan laporan kemajuan. Laporan kemajuan secara administratif itu adalah semua harus menggunakan Time New Roman 12 dengan jarak spasi 1,15 spasi seperti proposal. Margin ingat 4333. Mulai ringkasan sampai sebelum daftar pustaka itu menggunakan Romawi kecil 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingat laporan kemajuan tidak ada halaman sampul dan halaman pengesahan. Ingat itu. Kemudian yang keempat, untuk halaman utama pakai angka Arab 1, 2, 3.
maksimal 10 halaman. Maksimal 10 halaman ya, maksimal 10 halaman. Tidak boleh lebih. Kurang boleh, kurang oke, lebih KO. Ya, artinya lebih itu didiskualifikasi. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada laporan kemajuan, coba adik-adik perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 9. Ada ringkasan. Kalau halaman sampel dan pengesahan tadi halamannya 1, I1, I2, berarti ringkasannya di halaman I3. Daftar isi I4. Selanjutnya, pendahuluan, target luaran, metode, seperti yang di buku adendum. Bab 4 itu hasil yang dicapai, kemudian bab 5 potensi hasil, manfaatnya dari sisi sosial ekonomi pendidikan apa, ada peluang perolehan HKI atau tidak. Kemudian bab 6 ada rencana tahapan berikutnya, bagaimana upaya adik-adik untuk mencapai 100% kegiatan itu. Apa yang harus dilakukan? Kemudian 9 adalah lampiran penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung kegiatan, misalkan foto-foto kegiatan. Itu. Jadi ingat halaman sampel dan halaman pengesahan diunggah terpisah. Oke. Setelah tahu PKM-nya saya jelaskan tentang PKP 2-nya untuk PKMP. Baik PE dan SH tahun 2020. Tadi ada yang bertanya di chat, mana Bu yang sudah harus selesai? Yang 100% harus 100% adalah laporan kemajuan, video interim narrative review itu harus sudah 100%. Kemudian laporan akhir bisa juga 50% karena sudah mengunggah laporan kemajuan. Video pelaksanaan program khusus untuk PKM selain PKMP itu bisa 50%, bisa 50%, bisa 80, bisa 100 ya. Tergantung dari adik-adik ini. Kemudian untuk narrative review karena interim tadi itu interim 100%, tetapi untuk selesai sampai ke artikel bisa 50%. Panduan pelaksanaan kegiatan untuk PKM selain PKMP itu minimal 80%. Jadi lebih baik. Dan manual yang lain untuk PKMP itu minimal 80%. 100% lebih baik. Kemudian nanti adik-adik bisa menghitung sendiri berapa. Nah, kalau kurang dari 70% lebih baik ditambah lagi agar minimal 70%, 80% lebih baik. Saya lanjutkan. Kemudian penilaian kemajuan pelaksanaan PKMP. Ya. Nah, PKP 2 itu harus dilakukan karena itu merupakan hibah dan pakai uang negara sehingga untuk bisa mengevaluasi sampai sejauh mana penugasan PKMP telah dijalankan. Dan bisa juga sebagai jaminan mutu kualitas proses menuju PIMNAS, apakah kegiatan PKMP akan diselesaikan tepat waktu juga harus dipastikan oleh reviewer, oleh tim penilai. Sehingga bentuk akuntabilitas penerima hibah, baik yang terkait dengan aspek input, proses maupun objek kegiatan juga bisa dipastikan. Jadi tidak usah takut. Kami ini menilai gitu di sekarang daring gitu, itu hanya untuk memastikan apakah sudah dikerjakan, sejauh mana pekerjaannya, apakah sudah pada jalan yang benar, hanya gitu saja. Hanya mengklarifikasi apa yang sudah adik-adik kerjakan. Itu tugas kami nanti ketika PKP 2. Selanjutnya, pada logbook apa saja sih yang dinilai, yang dilihat? Progresnya bagaimana? Apakah sudah 80%, apakah sudah 70%, apakah 90%? Terus nalarnya bagaimana? Penalarannya itu misalkan narrative review atau PKMP. Dilihat dulu cara penalarannya seperti apa. Dampaknya nanti akan seperti apa setelah kegiatan ini. Nah, itulah kemudian yang akan dirangkum menjadi peluang masuk ke PIMNAS. Masuk ke PIMNAS. Kemudian laporan kemajuan. Itu juga dinilai apakah ini asal jadi copy paste dari proposal bab 1 sampai bab 3 di copy paste tambahi hasil
apakah hanya melanjutkan dari proposal tapi kata-katanya masih proposal, akan diapakan padahal sudah dikerjakan. Dan atau laporan kemajuan tidak berbasis dengan logbook seperti yang saya ceritakan. 3 hal itu harus sinkron. Logbook, pendanaan, laporan kemajuan harus sinkron. Bilang A ya kur nyanyi bilang A semua. Tidak boleh A, satunya B, satunya C. Tidak boleh sama sekali. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat sehingga nanti yang lolos ke PIMNAS di LDIP 7 ini banyak, ya. Oke, lanjut. Ini adalah tadi sudah jelaskan Bu Siwi laporan kemajuan. Saya kira tidak perlu saya ulang bahwa poin-poinnya adalah pendahuluan target seperti yang adik-adik kerjakan. Nah, ini untuk narrative review. Narrative review, perhatikan yang 30% ini adalah kualitas dan relevansi sumber literatur yang digunakan. Jadi sekali lagi, literatur yang digunakan bukan asal literatur yang benar-benar qualified. Ya. Kemudian berikutnya adalah narasinya yang terkait. Kalau literaturnya bagus, biasanya narasinya juga bagus. Kemudian nyusun pendahuluannya itu juga bagus, jelas. Karena yang dibaca adalah sudah yang bagus-bagus, otomatis akan niru polanya itu. Oh, untuk narrative itu polanya begini. Kira-kira berarti saya isi ini nanti punya saya itu. Nah, itu otomatis. Kemudian penilaiannya untuk presentasi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siwi juga bagaimana nilai presentasi laporan kemajuan atau PKP 2. Target luarannya metode secara daring harus dijelaskan. Tingkat kreativitas dan ketercapaian target luaran. Jadi ada masalah harus selesai, bagaimana kreativitas saudara untuk menyelesaikan itu. Terutama di masa pandemi seperti ini. Apa yang harus adik-adik lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian kesesuaian pendaftaran dan rencana tahapan berikutnya. Itu kita lihat logbook, lihat laporan kemajuan, lihat dana, lihat laporan dana, dan waktu pelaksanaannya kira-kira ini kalau misalkan bilang 100%, tapi kenyataannya yang selesai itu baru laporan kemajuan. Kemudian untuk narrative review-nya itu masih belum selesai, tapi dia bilang 90%. Nggak mungkin ini. Seperti itu contohnya menilainya ya. Oke, untuk PKMP saya selesaikan sampai di sini. Terima kasih untuk PKMP. Ya, untuk PKMP. Nanti pertanyaan tanya jawab nanti dilakukan secara paralel. Ya, oke. Saya tak minum sebentar. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah tentang PKMKC. Tentang PKMKC. Oke. PKMKC itu adalah konstruksi kerlip nalar. Apa sih konstruksi kerlip nalar itu? Jadi ibaratnya begini. Ada persoalan, ada kebutuhan, ada tantangan. Maka mahasiswa akan berpikir, bagaimana mencari solusinya persoalan itu, bagaimana memenuhi kebutuhannya itu, bagaimana menjawab tantangan itu ada di pemikiran mahasiswa. Itulah kerlip nalar. Sehingga nanti akan muncul barang, sistem, atau jasa. Tetapi karena pandemi COVID-19, maka ini hanya bisa dilakukan secara virtual. Barang, sistem, jasa hanya bisa secara virtual. Walaupun produknya adalah produk digital. Harus virtual. Loh, bukan kita nggak bersentuhan dengan orang lain, hanya dengan komputer. Ya, yang itu. Dan nanti yang nggak bisa, nilai kan jelek nanti. Berarti tidak seimbang penilaiannya. Oleh karena itu, Belmawa memutuskan kegiatan apapun harus virtual, tidak boleh real barang. Walaupun sebetulnya bisa dibuat real barangnya, tapi tidak diperbolehkan. Tuh, saya lanjutkan. Contohnya nih, misalkan kita mau membuat robot manekin ya, robot manekin.
mungkin kalau di kegiatan biasa yang tidak adendum, ya kita buat aja robotnya. Bisa bergerak 3 dimensi, bisa ya seperti apa yang kita inginkan, real. Tetapi di era pandemi ini, model atau barang virtual itu tidak, model atau barang sesungguhnya itu harus divirtualkan. Loh, Bu, kan Bu, dari mana? Kita kan belum membuat produknya. Ambil aja dari YouTube. Produk-produk yang hampir sesama, hampir sesuai. Misalkan robot ini, ada gambar di gambarnya begini ini. Robot. Bu, nanti ngomongnya gimana? Misalkan robot yang bisa bercerita gitu. Yang ngomongnya dubbingan aja dengan suaramu gitu. Artinya tidak boleh lagi ada produk real. Walaupun uji cobanya, walaupun evaluasinya harus secara virtual. Ya, produk bisa 2D atau 3D. Bisa. Dan harus ada spesifikasinya produk itu. Misalkan rambut gitu ya, seperti ini. Rambutnya warnanya apa, panjangnya berapa gitu kan. Matanya dari apa, alisnya dari apa dan seterusnya misalkan. Itu spesifikasi. Kemudian fungsinya apa harus dijelaskan. Tampilan dan isi atau blueprint sistemnya itu bagaimana. Kok nanti bisa ngomong itu bagaimana caranya mengaturnya, itu blueprintnya seperti apa. Sehingga di PKMKC fokus penilaiannya adalah PKMKC ini fokus penilaiannya adalah pada tingkat kreativitas karya karsa cipta konstruktif dalam bentuk digital atau animasi yang dihasilkan. Bisa sistem, bisa desain, model atau barang atau prototipe dan sejenisnya. Jadi tingkat kreativitasnya bukan pada kecanggihan alat yang digunakan untuk mewujudkan produk, jasa, desain, dan seterusnya. Jadi tingkat kreativitasnya, bagaimana sudah kreatif menggambarkan proses dari pelaksanaan PKMKC. Dan jangan lupa di akhir video ada prediksi kemanfaatan bagi pihak lain. Di akhir. Nah, sehingga pada pelaksanaan PKMKC yang pertama, semua kegiatan harus dicatat dan diunggah ke Simpelmawa, yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan. Tadi laporan kemajuan tadi itu. Harus mengunggah laporan kegiatan harus mencakup logbook, laporan kemajuan dan video sementara. Kemudian laporan kemajuan dan video menjadi bagian komponen dari penilaian penetapan peserta seperti keterangan saya tadi di awal tadi. Sehingga di PKMKC luarannya minimal ada 3. Laporan kemajuan, video animasi yang berisi proses merealisasikan karsa cipta yang direncanakan. Di video ini isinya dimulai dari desain, alur kerjanya, proses pembuatannya, dan produk karsa ciptanya. Harus ada itu di video kalian. Kemudian laporan akhir. Bisa juga ditambahkan logbook dan laporan penggunaan dana. Itu luarannya. Nah, penting untuk diperhatikan bagi pelaksana PKMKC ya. Ini penilaian utama PKMKC. Yang dinilai itu apa? Yang pertama adalah produk PKMKC-nya. Videonya dihitung dalam bentuk digital, 2D atau 3D, animasi ataupun bentuk lainnya yang menggambarkan bagaimana wujud dari karsa cipta yang dihasilkan. Jadi kalau membuat misalkan buat mesin pencacah rumput gitu katakanlah. Ya sudah, bentuk mesinnya seperti apa? Desainnya. Ya, desainnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Blegernya itu seperti apa gitu ya. Kemudian pelaksanaan PKMKC tidak diperkenankan melakukan aktivitas fisik baik di laboratorium di kampus maupun di luar kampus. Produk digital yang dihasilkan memberi gambaran bagi pengguna maupun reviewer terkait produk yang dihasilkan, fungsi dan manfaatnya. Berarti di video itu harus ada tadi seperti Ibu ceritakan tadi itu, dan harus ada fungsi dan manfaatnya. Kemudian fokus penilaian luarannya atau videonya itu tidak pada kecanggihan digitalisasi atau peragaan produk, namun tetap pada kreativitas dan prediksi kegunaan produk yang dihasilkan bagi pengguna. Jadi itu
Bisa, nggak usah kecil hati yang, waduh saya nggak punya yang canggih-canggih. Kalaupun saya bisa, nanti saya juga nggak bisa ngerjakan. Nggak perlu grogi. Ya. Itu bisa juga dengan PPT yang kamu bunyikan, PPT yang kamu buat animasi, itu bisa untuk mewujudkan video kalian. Tadi sekali lagi PKMKC yang dinilai adalah video pelaksanaan, itu porsinya 30%. Saya ingatkan lagi, ya, isinya adalah desain, proses pembuatan, rancangan implementasi dalam keadaan sebenarnya, dan prediksi kemanfaatannya. Itu isinya. Monggo kalau mau difoto silakan ini, difoto nanti sudah sesuai belum ya video saya, itu bisa dilihat di situ. Adik-adik silakan nanti dilihat lagi, sehingga isi video pelaksanaan ini jadi rencana implementasinya seperti apa, metode pembuatannya bagaimana, produk digitalnya seperti apa yang akan dihasilkan. Nah, bisa juga ketika membuat ini, adik-adik kan perlu diskusi dengan pendamping, dengan teman-temannya. Nah, itu komunikasi atau rekaman daring, itu juga bisa dimasukkan dalam video. Misalkan dalam perancangan, gimana ya Rek, ini gitu. Itu bisa dimasukkan dalam video itu. Artinya dalam proses pembuatan di sini. Dalam proses pembuatan. Video minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Bu, 7 lebih 01 detik boleh enggak? Terus ojo nawar-nawar ini. Harga supermarket tidak ada diskon ya. 5 menit, maksimal 7 menit. 4,49 enggak boleh, ya kudu 5. Enggak usah njaluk diskon ya. Harus 5 menit minimal, maksimal 7 menit. Oke? Nah, contoh pelaksanaan ini di PKMKC, misalkan adik-adik itu mau merekayasa purifikasi udara di ruang medis berbasis limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai upaya pencegahan infeksi nosokomial. Nah, tentu saja adik-adik harus tahu bagaimana purifikasi ruang medis. Harus juga memvideokan limbah tandan sawit kosong. Jangan-jangan orang akan membayangkan sih diomongin itu apa sih gitu. Limbah tandan kosong kelapa sawit itu yang mana sih, orang tidak tahu. Sehingga adik-adik harus gambarkan limbah tandan kosong kelapa sawit, harus juga menggambarkan purifikasi di ruang medis itu seperti apa sih yang selama ini. Kok tiba-tiba muncul adik-adik itu kerlip nalarnya itu, kok ini harus dipurifikasi dengan limbah tandan kelapa sawit yang kosong. Nah, harus begitu. Itu tentu saja ada di latar belakang. Kemudian, setelah gambaran mengolah tandan kosong sawit tadi itu, kemudian ada cara menyiapkan yang bahannya untuk mensterilkan di ruang medis. Kemudian bagaimana cara mengujikannya produk tersebut sehingga dihasilkan alat atau produk yang efektif, gambaran desainnya lengkap seperti apa, cara kerjanya bagaimana, menginstalasi tata letaknya itu taruh di mana si alatmu tadi itu, apa di kolong kasur, apa ikut di AC atau di mana, itu harus dijelaskan. Nah, selanjutnya bandingkan juga produk yang kalian hasilkan itu dengan produk-produk yang sudah ada untuk menunjukkan bahwa produk kalian itu memiliki keunggulan berbeda dengan produk yang sudah ada. Karena ciri PKMKC adalah produk baru atau produk modifikasi yang totally berbeda dari sisi fungsinya. Jadi fungsinya harus berbeda. Tidak hanya modifikasi tok dari bundar jadi kotak gitu, tapi fungsinya sama, itu tidak bisa di PKMKC. Tetapi produk yang benar-benar baru atau produk modifikasi yang berbeda fungsinya, itu PKMKC. Ciri khasnya, sehingga adik-adik harus bisa menonjolkan produk adik-adik itu bahwa dia unggul produk itu. Kemudian dikemas dalam produk animasi, jadi dijadikan satu, bagaimana tadi dijadikan satu, jadi video yang menggambarkan produk karsa cipta yang dihasilkan. Lengkap secara virtual. Dan juga masangnya di ruang medis seperti apa. Nah,
Untuk laporan kemajuan tadi dijelaskan sama dengan yang dijelaskan Bu Siwi tadi itu, sama persis. Kemudian untuk laporan kemajuan sekali lagi saya ingatkan halaman sampul dan pengesahan diunggah terpisah dengan halaman utama. Jangan lupa Bapak Ibu pendamping untuk memvalidasi, ya. Adik-adik nanti ketika sudah upload di Belmawa, adik-adik ketika upload di Belmawa harus menginformasikan ke dosen pendamping. Bapak, Ibu, mohon maaf kami menginformasikan kami sudah selesai mengunggah dan tolong divalidasi laporan kemajuan kami, kemudian unggahan dana, unggahan logbook, unggahan luaran utama itu. Nah, untuk dana dan logbook itu, kalau logbook jelas ada linknya di Belmawa. Tapi dana kemarin waktu kita persamaan persepsi penilai itu masih akan dibuatkan ruang untuk pengunggahan dana. Tetapi ketika tidak ada, dana itu bisa dijadikan satu dengan laporan kemajuan. Jadi di lampiran itu dilampiri pendanaan, laporan dana. Berikutnya, penilaian PKP 2 itu hanya menilai 5 hal ini, ya. 5 hal tadi yang seperti saya sampaikan tadi itu. Jadi tidak usah takut, tetap semangat, disiapkan sebaik-baiknya, sehingga harapannya semua dari LO7 ini banyak sekali yang masuk PIMNAS. Kalau masuk PIMNAS semua rasanya tidak, karena kuotanya terbatas, tapi mudah-mudahan banyak sekali yang masuk PIMNAS melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang lain sudah disampaikan Bu Siwi. Saya kira saya ucapkan terima kasih dan waktu saya kembalikan ke Bu Ida. Monggo Bu Ida.